Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembinaan Kecamatan Banca, Ibu DEA Sri Supriyatni. Yang saya hormati Ibu Guru dan karyawan TK Negeri Pembinaan Kecamatan Banca yang saya banggakan. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang B1 ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, sholawat serta salam marilah kita senantiasa kita junjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju zaman yang penuh berkah ini. Untuk selanjutnya, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif pada hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah oleh Ibu DEA Sri Supriyatni. Ketiga, pemaparan presentasi diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 oleh Ibu Siti Kuzaimah SPD. Yang keempat, tanya jawab atau diskusi. Yang kelima, penutup. Baiklah, pada siang hari ini marilah kita buka acara ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah Bapak Ibu semuanya kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk atur acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah Ibu DEA Sri Supriyatni. Kepada beliau Ibu Sri Supriyatni saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini, detik ini, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat bertemu di sini, berkumpul di sini untuk melaksanakan, untuk menyaksikan aksi nyata dari rekan kita Ibu Siti Kuzaimah SPD yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa hadirkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu, kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan ini Bu Siti Kuzaimah melaksanakan kewajibannya sebagai calon guru penggerak, yaitu dengan menyampaikan aksi nyata yang berjudul budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya yang saya banggakan, bahwa di lembaga kita di TK Negeri Pembinaan Banca yang namanya budaya positif itu sudah kita laksanakan dari zaman dulu, dari zaman kita mengajar dari awal itu sudah kita laksanakan. Hanya namanya saja yang berbeda-beda untuk setiap
kali ya untuk setiap kurikulum dan sebagainya itu berbeda. Tetapi semua sudah kita laksanakan, yaitu penanaman nilai-nilai, penanaman norma-norma, penanaman kebajikan, hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang merupakan kebiasaan yang akan membentuk karakter anak, yang akan menjadi jiwa anak, pribadi anak, sehingga anak itu menjadi anak yang mandiri, anak yang kreatif, anak yang cerdas, anak yang bertanggung jawab. Semua itu sudah kita laksanakan setiap hari. Termasuk juga dengan rekan-rekan kita, Bu Siti Kuzaimah dan teman-teman yang lain, ya, itu baik guru kelas A maupun kelas B sudah melaksanakan setiap hari mendidik anak, mengasuh anak, membiasakan anak untuk berperilaku yang baik, berperilaku dan yang positif, yang berbudi pekerti, yang luhur sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita atau visi sekolah kita, ya. Jadi semuanya bermuara kepada visi sekolah kita. Jadi semuanya sudah melaksanakannya, baik dalam tercantum di dalam RPPH maupun tidak tercantum, ya. Jadi ada yang tidak tercantum, ada yang tercantum, ya. Semuanya itu merupakan pembiasaan agar anak itu menjadi anak yang kreatif, mandiri, bertanggung jawab. Contohnya, kita sudah selalu membiasakan anak untuk selalu berdoa. Selalu segala kegiatan diawali dengan doa. Jadi kita selalu minta kepada Allah dengan doa, minta ridhonya. Apapun kegiatan kita awali dengan doa. Dan kita akhiri juga dengan doa. Contoh lagi, setiap pagi maupun ketika kita pulang, kita selalu mengajak anak bersalaman, membiasakan anak untuk saling mengucapkan salam. Jadi tangannya saling, mulutnya mengucapkan salam. Contohnya seperti itu, kita sudah melaksanakan setiap hari. Kemudian juga pembiasaan yang baik seperti pamit kepada orang tua. Ketika mau pergi, selalu pamit dengan orang tua. Itu sudah kita didik, kita ajarkan kepada anak kita. Nah, dengan adanya aksi nyata dari Ibu Siti Kuzaimah yang mengambil budaya positif, nanti semuanya akan lebih mantap. Seperti apa lagi budaya positif yang harus kita tanamkan kepada anak-anak? Nah, nanti akan diuraikan oleh Ibu Siti Kuzaimah. Rekan-rekan semuanya nanti bisa kita praktekkan, kita manfaatkan untuk pembelajaran kita sehari-hari demi anak-anak kita, demi anak bangsa. Saya kira cukup. Semangat Bu Irma, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kecamatan Banjar, Ibu D.R. Sri Supriyati, yang telah memberikan sambutannya pada siang hari ini. Untuk atur acara yang ketiga, pemaparan presentasi diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Siti Kuzaimah SPD. Kepada beliau Ibu Siti Kuzaimah SPD, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Banjar, Ibu D.R. Sri Supriyati, yang saya hormati rekan guru TK Negeri Pembina Banjar beserta staf
dan karyawan TK Negeri Pembina Baca. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di kelas B1 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dalam rangka diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas saya untuk memenuhi calon guru penggerak angkatan 11. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon izin berdiri di depan. Saya belajar bersama Bapak Ibu semuanya untuk mempresentasikan aksi nyata saya yang berjudul Diseminasi Budaya Positif, Penerapan Budaya Positif di Sekolah, yang akan saya sampaikan oleh Siti Uzaimah SPD, calon guru penggerak angkatan 11 TK Negeri Pembina Baca Kabupaten Semarang. Ini adalah tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Bapak Ibu saya hormati, saya mohon izin saya lanjutkan presentasinya langsung ke materi. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Dalam penyusunan ini saya didampingi fasilitator yang bernama Ibu Sofia Bardina, pengajar praktik Ibu Ananda Farida Irawati. Beliau berdua mendampingi dan memberikan semangat saya selama pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, sekarang kita sampai pada kalimat budaya positif. Tadi sudah disampaikan lebih awal oleh Ibu Ani, kepala sekolah kita. Budaya positif itu apa? Nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di sekolah kita, baik yang ada pada murid dan pada seluruh warga sekolah kita, Bapak Ibu guru semuanya, sehingga murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Apa saja yang akan kita bahas dalam konsep budaya positif? Kelihatannya panjang sekali ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol. Yang kedua, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, 3 motivasi perilaku manusia. Yang keempat, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Keenam, kebutuhan dasar manusia. Ketujuh, 5 posisi kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ini menjadi penutup ya Bapak Ibu ya. Marilah supaya kita lebih fresh dan tidak tegang dalam mengikuti presentasi saya, kita bermain sejenak. Boleh saya minta mewakili ke depan? Bapak boleh, Ibu boleh, 2, monggo, bisa, boleh Mbak Dika sama Bu Dari. Silakan. Biar kita tidak tegang. Kita akan bermain sejenak. Judulnya Cobalah Buka. Cobalah buka, Bu Dari adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Silakan Bu Dari, mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Bu Dari perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bu Dari. Mbak Dika sebagai tugas B rekan Bu Dari mencoba
Dari dengan uang agar Bundari bersedia membuka kepala tangannya. Silahkan Mbak Dika dengan rayuannya membujuk Bundari. Boleh memberikan iming-iming Bundari, saya ganti dengan uang. Jadi tak kasih martabak. Kurang. Tak kasih martabak satu. Kurang. Masih kurang ternyata. Boleh aku. Dengan catat lain. Bundari dengan sekuat tenaga mempertahankan hal yang berharga di dalam kepala tangan kanan Bundari. Datang main. Yo, siapa? Dari kepala dan badan. Ya, Ada sesuatu. Dika. Yang tahu tidak Dika ada. iming-iming uang. Jadi mau uang. Ini duitnya. Sudah menyerah Mbak Dika? Sudah. Aplaus dulu buat Mbak Dika sama Bundari. Terutama Bundari. Bundari tetap mempertahankan kepala tangannya. Itulah yang ada di kepala tangan Bundari itu nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang tidak akan bisa dibeli dan ditukar dengan apapun. Aplaus untuk Mbak Dika dan Bundari. Ya, kita berusaha untuk mempertahankan, bahkan untuk mengembangkan supaya nilai positif tadi bisa berjalan dengan bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah semangat lagi? Nih, ini Bu, dokumen saya. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang budaya positif, kita semua seperti yang sudah diawali Bu Ani, Bu Kepala Sekolah kita semua sudah mengawali melaksanakan semua di lembaga kita. Itu yang pertama, saya siap untuk belajar. Yang kedua, saya sharing dengan rekan guru dan kepala sekolah. Itu yang terakhir, khususnya saya dengan Bu Ani selaku kepala sekolah. Kita juga sudah setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera, bahkan di hari-hari keagamaan atau hari kebangsaan pun kita juga melaksanakan. Kita melakukan pembiasaan anak supaya nanti sebelum masuk kelas biar fokus dan rapi, kita bisa berbaris di depan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, kok anak-anak belum pakai seragam? Iya, ini kan anak tahun ajaran baru, seragamnya belum jadi. Nanti di akhir ada yang sudah jadi, ya. Ini kan kemarin ambil fotonya sebelum jadi. Nah, kita juga melakukan pembiasaan doa sebelum dan sesudah kegiatan. Untuk melatih anak disiplin dan tertib, saya di kelas A3 membuat jadwal piket. Ya, kalau anak TK sekedar latihan hanya mengelap meja atau apa, itu sudah dikatakan piket ya Bapak Ibu ya. Ini dalam pembelajaran kita sudah memakai seragam. Ini saya ambil kemarin Bapak Ibu, seragam datang langsung saya mengambil dokumentasi bahwa kita juga punya seragam kebangsaan suatu identitas di lembaga kita TK Negeri Bendungan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk dalam konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol. Ternyata ilusi yang kita bayangkan sama teori kontrol itu boleh beda tipis ya. Ini yang pertama, guru mengontrol murid. Padahal bahkan kita itu tidak pernah mengontrol murid kalau murid itu bersedia melakukan aktivitas ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif ini merupakan kontrol dari nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, kritik dan saran membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter. Ternyata dengan berbagai kritik dan saran itu bisa menguatkan karakter atau pribadi seseorang. Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya sebuah teori kontrol atau ilusi. Mari kita lebih dalam lagi. Teori kontrol. Stimulus respon dibandingkan dengan teori kontrolnya. Misalnya yang pertama, kejadian realitas atau kebutuhan kita sama itu kalau di stimulus respon. Tetapi kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Saya ambil satu lagi karena banyak ya Ibu ya.
kita mencoba, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak mudah ya Bapak Ibu ya, untuk ini di stimulus responnya. Kemudian di teori kontrol kita fokus ke yang nomor 3. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus butuh pemahaman. Satu lagi mungkin ya Bu ya, yang nomor 4. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Teori kontrolnya yang nomor 4. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Semua perilaku kita dan perilaku anak-anak yang sangat unik itu adalah mempunyai makna dan tujuan. Oke, maaf saya mengingatkan mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan di setiap konsep ini nanti kan ada banyak, boleh dibuat catatan kecil aja nanti biar tidak lupa, karena konsepnya nanti kan ada 8 kalau nggak salah ya. Ini yang baru pertama, perubahan paradigma teori kontrol. Boleh membuat catatan kecil kalau nanti kita berdiskusi. Next, kita masuk yang kedua, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Ini seperti ungkapan dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu dalam bukunya Bapak Ki Hajar Dewantara yang berjudul Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Ada juga tadi itu pendapat dari Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Sekarang selanjutnya dari Dihane mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Selama ini kalau kita disiplin itu asumsi kita patuh, taat ya Bapak Ibu semuanya, mematuhi aturan seperti itu. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kembali lagi Bapak Ibu, kita ke kejadian Bundari sama Mbak Dika. Bundari sudah muncul unsur intrinsik untuk mempertahankan kepalan tangan tadi. Mbak Dika tadi yang penuh dengan semangat merayu Bundari, Bundari tetap tidak tergoda untuk membuka tangannya. Berarti Bundari sudah memunculkan motivasi intrinsik yang dari dalam diri Bundari sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sekarang makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tadi budaya positif itu apa? Nilai-nilai kebajikan seperti itu. Nah, ini menurut The Virtus Project bahasa Indonesianya, proyek nilai-nilai kebajikan universal ini nanti kita bisa buat panduan dalam
penyusunan keyakinan kelas ya Bu Ibu ya. Sudah membuat keyakinan kelas Bu Ibu? Sudah, nanti kita bahas di belakang. Nah, ini sebagai master kita untuk mengetahui kalimat positif yang harus kita susun di dalam membuat keyakinan kelas. Ada peduli, rajin, tenggang rasa, gotong royong, rendah hati, rasa hormat. Ini sudah menjadi kitab suci sebagai guru dalam membuat keyakinan kelas. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tahap adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Ternyata semuanya ada ya ibu-ibu ya. Tadi di belakang konsepnya ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah ini ada hubungannya dari awal disiplin positif itu tadi. Sekarang lanjut konsep budaya positif yang ketiga. 3 motivasi perilaku manusia. Sudah saya singgung di awal, motivasi yang pertama itu ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya akan melakukan sesuatu yang baik karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu datangnya dari luar. Yang kedua, ternyata motivasi perilaku manusia itu masih ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Padahal kita kalau sama anak didik kita memberikan reward ya Bu ya. Nanti di belakang dibahas panjang dan gitu. Ini adalah ilmu baru kita semua. Yang ketiga, inilah motivasi perilaku manusia intrinsik. Saya tebalkan dan perlu digarisbawahi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Supaya unsur intrinsik itu bisa termotivasi dan bisa timbul, awalnya kita harus menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak bisa menghargai diri sendiri, unsur intrinsik insya Allah meskipun muncul belum bisa maksimal. Nah, ini ada pendapat dari Al-Fiqh. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Karena tadi apa? Ada iming-iming, hadiah atau reward. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah dari dokumentasi yang saya ambil dari malaikat-malaikat kecil kita yang ada di TK Negeri Pembina Baca. Anak-anak melakukan semuanya itu atas dorongan intrinsik. Ada juga mungkin sebagian anak-anak yang masih membutuhkan dorongan ekstrinsik ya ibu-ibu ya, bapak ibu, tapi tidak semuanya. Ada juga yang sudah murni motivasi intrinsik. Yang pertama tadi juga sudah disinggung sama Bu Ani, kepala sekolah, saling salam. Itu yang kedua, anak mengerjakan tugas dengan tuntas. Selanjutnya, anak menjaga kebersihan dengan cuci tangan serta membuang sampah pada tempatnya. Itulah kegiatan-kegiatan kita yang sudah dilaksanakan di sekolah. Nah, sekarang nih Bapak Ibu, kita akhirnya sampai ke konsep budaya positif yang keempat, hukuman, konsekuensi, restitusi. Oke, yang pertama,
hukuman. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Biasanya Bapak Ibu yang kita usahakan jangan pernah sampai memberikan hukuman untuk anak. Tapi biasanya kalau hukuman itu datangnya bersifat satu arah. Konsekuensi sudah disepakati murid. Jadi antara yang memberi hukuman sama yang dihukum itu sudah mengetahui konsekuensinya. Nah, ini sekarang berbeda dengan istilahnya restitusi. Di mana restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi untuk restitusi ini untuk mengembalikan supaya anak menyadari bahwa anak itu bersalah, harus konsekuensi dengan kesalahannya dan melakukan perubahan yang lebih baik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu termasuk identitas gagal. Apakah anak akan jerah, Bu, dengan hukuman yang kita berikan? Tidak, tapi kita masuk dalam kalau hukuman itu identitas gagal. Kemudian identitas yang berhasil atau sukses disiplin itu yang tadi konsekuensi dan restitusi. Contoh kegiatannya untuk yang hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi atau sudah terjadi. Kalau restitusi itu situasi yang mengalami untuk mengakui kesalahan dan memotivasi supaya menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Kenapa saya membahas restitusi? Yang saya perdalam tidak hukuman atau konsekuensi. Memang kita kalau bisa menerapkan di restitusi ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sebagai guru tidak akan memarahi anak dan anak juga tidak merasa kita marahi, tetapi anak itu termotivasi mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti kita juga akan bahas, Bu, 5 kebutuhan dasar kenapa kita berperilaku seperti itu. Ternyata kita membutuhkan kasih sayang, membutuhkan kesenangan, banyak sekali lagi. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hati. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, ini tadi yang terakhir. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kembali pada kelompoknya supaya berbuat lebih bagus lagi. Oke, ini Bapak Ibu biar tidak ngantuk, ini saya ada satu pertanyaan, kita belajar bersama-sama. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih, berarti itu hukuman ya. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, hebat sekali. Selanjutnya satu lagi ya Bapak Ibu ya, biar tidak ngantuk. Murid diminta untuk push up 15 kali
sekali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Tapi kita di lembaga TK tidak pernah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita penuh dengan kasih sayang, semuanya berpusat pada anak seperti itu. Oke, sekali lagi ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Nah, ini tadi Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ternyata ada tanda petiknya ya Bapak Ibu semuanya. Setelah saya belajar di pendidikan guru penggerak, ternyata seperti ini. Mari kita bahas satu persatu. Dihukum oleh penghargaan, ternyata penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Yang terakhir, penghargaan menghukum. Dihukum oleh penghargaan, pengaruhnya untuk jangka pendek dan jangka panjang terhadap murid anak didik kita. Tapi kalau untuk kita semuanya, untuk anak-anak TK, saya kira tidak sejauh itu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi ya. Kalau anak TK kita ya seperti itulah malaikat-malaikat kecil yang penuh dengan keunikan. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung dengan penghargaan yang kita berikan. Jadi yang nomor 2 ini akan kehilangan motivasi intrinsik. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita lihat porsinya, mungkin kalau memberikan penghargaan ya Bapak Ibu ya, untuk penghargaan untuk murid kita sebaiknya itu semuanya diberi penghargaan. Tapi bisa juga dibedakan, kalau yang prestasi yang bagus penghargaannya lebih banyak, prestasi yang sedang penghargaannya agak dikurangi, tidak sebanyak yang prestasi yang bagus. Jadi tidak hanya yang berprestasi saja yang kita berikan untuk anak-anak, tapi kalau bisa semuanya kita berikan penghargaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sampai pada konsep budaya positif yang kelima, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Hampir mirip ya Bapak Ibu ya. Saya belajar itu juga saya berpikir peraturan, kesepakatan, keyakinan. Mari kita belajar bersama-sama. Kenapa keyakinan kelas? Kesepakatan kelas lebih rinci dan detail. Kesepakatan kelas konkret dan lebih mirip pada peraturan. Kalau peraturan itu yang membuat sepihak atau berbagai pihak. Kalau peraturan itu sepihak yang mengeluarkan. Nah, kalau kesepakatan dan keyakinan itu berbagai pihak. Kemudian kita lanjutkan. Saya juga belajar bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Yuk kita lanjutkan ini. Keyakinan kelas bersifat abstrak.
Kemudian berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kalau sudah ke nilai-nilai kebajikan, kita tidak akan memandang salah satu dari segi apapun ya Bapak Ibu ya, seperti kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah ini biar lebih jelas dan lebih paham, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu contohnya mendengarkan ketika guru atau teman kita berbicara. Kalau di keyakinan kelas kita buat kalimat positifnya, menghormati diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, tidak menyela pembicaraan. Kalau di keyakinan kelas bisa saling menyayangi. Selanjutnya di kesepakatan kelas, mengangkat tangan jika ingin berpendapat, datang dan pulang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, meminta izin jika akan keluar kelas, membantu teman yang kesulitan, berkata sopan dan santun. Kalau di keyakinan kelas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, disiplin, bertanggung jawab, menghargai teman. Jadi konsep saya belajar itu seperti ini Bapak Ibu, peraturan, kesepakatan, keyakinan. Peraturan itu yang membuat sepihak dan ada protes. Kalau peraturan, protes tidak Bapak Ibu? Ada protes tidak peraturan? Ada protesnya kalau di peraturan. Kalau di kesepakatan atau keyakinan itu kita buatnya berbagai pihak. Contohnya nanti keyakinan kelas. Jadi pihak guru sama pihak murid. Kita membuat keyakinan kelas dan tidak ada protes. Karena kan kita buatnya sudah berdua pasca kerjasama antara murid sama guru. Jadi berbagai pihak dan tidak ada protes seperti itu. Nah, inilah kemarin saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Saya seperti Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan semua. Nah, ini saya menyiapkan kertas, kemudian saya berdiskusi dengan teman-teman kecil, malaikat-malaikat kecil, membuat keyakinan kelas, apa yang akan kita buat keyakinan. Saya menulis satu persatu di kertas ini. Yang pertama itu mendengarkan guru. Seperti bagaimana ya malaikat-malaikat kecil kita? Makanya yang pertama mendengarkan guru, kemudian menyayangi teman, sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas. Karena ada juga ya Bapak Ibu ya, malaikat-malaikat kecil ada yang belum mau mengerjakan tugas seperti itu. Jadi ini mengerjakan tugas sampai tuntas. Saya kemarin lihat di buku kalau keyakinan kelas itu kan sudah selesai, kita tanda tangani kesepakatan anak-anak, guru dan disahkan oleh kepala sekolah. Bu Im kreatif. Tanda tangannya pakai apa? Stempel jari. Wah, bisa dicontoh itu Bu Im untuk kesepakatan kita biar anak-anak itu ingat bahwa sudah membuat keyakinan kelas dan disetujui bersama. Kalau kita orang dewasa tanda tangan deh. Nah ini Bu Im stempel. Jadi itu di bawahnya ada stempel. Tangannya anak-anak buat tanda tangannya. Jadi bahwa itu resmi sudah disepakati bersama. Lanjut ya Bapak Ibu, oke? Masih semangat ya? Semangat. Apa semangat? Dadadang, dididing, dung-dung-dung. Dadadang, dididing, dung-dung-dung. Terima kasih Bapak Ibu semuanya mendukung benar-benar kegiatan saya penuh dengan semangat. Oke, kembali lagi ke monitor proyektor ya Bu ya. Nah,
inilah dari peraturan kelas yang sudah kita tadi buat, akhirnya memunculkan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang telah disepakati antara guru dan anak-anak, muncullah lingkungan positif di kelas, bahkan di sekolah kita. Lingkungan positifnya bagaimana? Apalagi kita sudah mendapatkan slogan MMT, Sekolah Ramah Anak. Alhamdulillah, bersyukur Bapak Ibu, tidak semua sekolah mendapatkan MMT yang berslogan Sekolah Ramah Anak. Kita TK Negeri Pembina Baca sudah mendapatkan Sekolah Ramah Anak. Marilah kita bangun dan kita bentuk, kita tingkatkan untuk mewujudkan yang realita benar-benar menjadi sekolah ramah anak, menjadi pembeda dengan sekolah-sekolah yang lain, sehingga para orang tua nanti bisa memberikan amanah kepada kita, menitipkan anak-anak putra-putrinya di lembaga TK Negeri Pembina Baca yang sudah terbentuk lingkungan positif. Akhirnya akan memotivasi, memunculkan budaya positif, nilai-nilai kebaikan-kebaikan, kebiasaan-kebiasaan yang ada di kelas dan di sekolah kita TK Negeri Pembina Baca. Aplaus untuk sekolah kita dulu, guru Sekolah Ramah Anak. Terima kasih. Nah, inilah kita sampai di konsep budaya positif yang keenam, Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Dari serangkaian kita berkegiatan atau bersikap itu tadi, ternyata kita membutuhkan kebutuhan-kebutuhan dasar. Ada 5 ternyata Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Seperti saya berdiri di sini ini, saya membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata Bapak Ibu semuanya memberikan ke saya rasa kasih sayang, dan saya diterima oleh Bapak Ibu semuanya, sehingga mendukung saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Lah, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Saya menjadi bagian dari Bapak Ibu semuanya di lembaga TK Negeri Pembina Baca. Yang ketiga, penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Saya juga Bu membutuhkan kebutuhan dasar penguasaan. Saya berdiri di sini, Bu Guru Sedoyo, Bu Emma mempunyai kegiatan aksi nyata. Berarti di sini saya yang membutuhkan pengakuan, saya yang akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak perlu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Saya juga butuh kebebasan Bu. Saya dalam mau menyajikan presentasi, saya mempunyai ide seperti ini. Terus akhirnya jadilah terbentuk seperti ini yang sudah terlaksana. Yang terakhir, kesenangan. Mencari kesenangan, bermain dan tertawa.
Saya membutuhkan kebutuhan kesenangan, saya merasa senang bisa belajar bersama Bapak Ibu, guru senior dan guru junior bersama-sama. Bahkan guru senior yang pinarak di sini adalah Bu Guru TK saya. Saya merasa bangga atas doa dan bimbingan beliau. Ibu Sri Setiawati SPD PAUD, saya bisa berdiri di sini, bahkan beliau masih bisa membersamai saya. Semoga beliau sehat selalu dan Bapak Ibu guru di TK Negeri Pembina Baca juga dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang melo saya sudah hilang. Marilah Bapak Ibu, dari paparan saya tadi 5 kebutuhan dasar, marilah kita belajar bersama-sama mengidentifikasi masalah berikut. Masalah seperti ini sudah sering kita hadapi setiap hari ya Ibu ya, tapi kita adalah orang terpilih oleh Allah di lembaga TK, kita bisa untuk menghandle dan mengatasi semuanya. Ini Bimo, seorang anak kelas TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Emma bingung dan seringkali lari mengejarnya. Kita tiap pagi olahraga dulu ya Bu ya, senam jantung dan senam fisik. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di bawah ini. Marilah Bapak Ibu kita menyelami kreativitas kegiatan malaikat kecil kita yang bernama Bimo. Yang pertama, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti Bimo membutuhkan kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan. Karena Bimo merasa bosan dengan kegiatan mewarnai. Yang kedua, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Bu gurunya diajak kejar-kejaran. Berarti Bimo membutuhkan kebutuhan kesenangan. Karena Bimo merasa senang. Yang ketiga, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti Bimo membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh ibu gurunya. Yang terakhir, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti Bimo mengakui kehebatannya. Bimo membutuhkan kebutuhan apa Bapak Ibu? Penguasaan. Tepat sekali. Nah, inilah Ibu. Ini saya mengibaratkan diri saya sendiri. Ternyata tanpa saya sadari, saya itu selama ini sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak sudah melakukan atau mengalami proses-proses 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Ini yang terakhir, ini yang sangat ideal Bapak Ibu semuanya, yang diharapkan, yang dikuasai oleh semua Bapak Ibu guru itu di 5 posisi kontrol adalah sebagai manajer. Bapak Ibu, ini saya ada video singkat saya sebagai refleksi saya ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mengalami atau melakukan aktivitas tersebut. Ini hanya mungkin tepatnya itu disebut dengan kegiatan istilah apa. Nah ini ternyata istilahnya 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Itu yang pertama sebagai penghukum, dan selanjutnya tadi sampai yang ideal adalah manajer. Bu, bisa minta tolong untuk dibuka Bu ini. Langsung klik di sini. Tidak bisa.
di download. Di download ada video. Bawah Bu. Bawah sendiri, tidak ada namanya. Bawah sendiri. Terus. Nah, itu di antara itu. Oh, bukan. Ini restitusi. Atas sendiri. Atas sendiri tangan di Boleh ya? Sambil menunggu. Oh, lah saya itu Bu Ani. Berarti bisa satu persatu. Maaf tadi tidak saya kasih nama. Satu lagi. Kalau belajar. Nah ini. Inilah Bapak Ibu, saya mempraktekkan 5 posisi kontrol. Suaranya clear. Sudah saya sambungkan tadi. Tidak bisa diputar. Sayang sekali, saya tidak settingan. Sayang sekali ya Bapak Ibu ya, untuk suaranya tidak bisa tersambung di koneksi. Ini adalah praktek refleksi saya, 5 posisi kontrol saya terhadap siswa saya, namanya Ranum. Di situ saya membuat merefleksikan sebagai penghukum, misalnya seperti ini. Ranum, berantakan lagi mainannya, berantakan lagi, itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Bisa seperti ini kalimatnya. Ranum tidak merasa kasihan dengan Bu Emma. Setiap hari kalau bermain tidak dibereskan. Seperti itu. Yang bisa Bu. Yang ketiga, sebagai teman. Bisa seperti ini untuk kalimatnya. Ya sudah Ranum, nanti Bu Emma bantu untuk membereskan mainannya. Yang keempat, sebagai pemantau. Ranum sudah mengetahui, sudah membuat kesepakatan kelas. Ranum melakukan atau melanggar keyakinan kelas, tidak memberesi mainan. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Inilah yang kita harapkan sebagai seorang guru itu semuanya bisa memposisikan sebagai manajer. Dari awal kita menjelaskan ke Ranum, kita sudah membuat keyakinan kelas. Ternyata Ranum melanggarnya dan Ranum itu menyadari kesalahannya bahwa sudah melanggar keyakinan kelas. Ranum berusaha untuk memperbaiki diri, memberesi mainan, kemudian Ranum akan bersikap disiplin supaya lebih bagus ke depannya. Maaf ya Bapak Ibu, ternyata videonya tidak ada suaranya, tetapi inilah refleksi saya.
Ibu, akhirnya kita sampai di konsep budaya positif yang ke-8 atau bisa dikatakan tadi saya menulisnya yang paling bawah sendiri ya Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Tadi kita dari awal sudah selalu menyinggung. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Di segitiga restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di kegiatan menstabilkan identitas itu bisa ada kalimat pertanyaan dari guru ke siswa, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru atau bapak guru bisa membantu menyelesaikan ini. Itu kalimat atau pertanyaan yang bisa dipakai di dalam menstabilkan identitas, proses yang pertama dari segitiga restitusi. Yang kedua, proses kegiatannya adalah validasi tindakan yang salah. Guru bisa bertanya kepada murid, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Seperti tadi Bu Dari, melindungi kepalan tangannya, itu karena sangat penting untuk Bu Dari itu bisa divalidasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir, menayakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kita kembali ke keyakinan kelas. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu ya Bapak Ibu ya. Langkah-langkah, ada 3 langkah untuk melakukan kegiatan restitusi untuk membuat anak biar menyadari kesalahannya bisa kembali atau termotivasi berbuat lebih baik. Kenapa restitusi itu penting? Rasa bersalah menguras energi. Ketika kita merasa bersalah, kita menghindari identitas kegagalan. Perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini semoga bisa diputar lagi ya Kak Bu ini ya. Ini ada praktek penerapan segitiga restitusi, ada 2 skenario. Kalau tidak bisa berarti yang di-download tadi aja Bu, coba bukanya. Ini termasuk tugas saya juga Bu Guru untuk melakukan kegiatan restitusi. Mana Bu suaranya? Lewat download aja bukanya. Oh enggak, memang koneksinya tidak bisa. Lewat download. Nah, ini saya melakukan tindakan restitusi. Itu nama siswa yang bernama Nadine. Nadine itu berangkat sekolah pagi sekali, belum ada teman di kelas. Dia lupa meletakkan tasnya pada tempatnya. Padahal kita sudah melakukan atau membuat keyakinan kelas bahwa meletakkan tas pada tempatnya. Yang saya pertama lakukan menstabilkan identitas. Saya bertanya kepada Nadine, Nadine, itu tas siapa yang ada di atas meja? Tadi mengakui tasnya. Kenapa kok tidak diletakkan di tempatnya? Itu yang menstabilkan identitas. Kemudian saya validasi tindakan yang salah. Nadine, alasannya kenapa tidak meletakkan tasnya? Nadine itu menjawab, saya terburu-buru Bu, saya tadi lupa, langsung asik bermain. Dan saya menanyakan juga kepada Nadine, kamu hebat sekali, meskipun kamu lupa tidak meletakkan tasnya pada tempatnya, tapi Nadine bersedia mau meletakkan tasnya pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas tadi. Nadine sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama Bu Guru dan teman-teman. Nadine apakah tahu sudah melanggar apa? Iya, Nadine mengakui bahwa dia sudah melanggar
tidak meletakkan tasnya pada tempatnya. Kemudian saya sebagai guru memotivasi Nadine supaya Nadine lebih teliti dan lebih bertanggung jawab pada saat masuk ke kelas langsung meletakkan tasnya di tempatnya, sehingga anak tidak merasa bersalah dan guru juga tidak memarahi, tapi terjadi komunikasi yang aktif membentuk Nadine supaya menjadi lebih bagus. Seperti itu ya. Sayang sekali suaranya gak bisa. Next please. Itu yang itu juga gak bisa diputar suaranya. Saya ada satu lagi ini. Next. Itu yang Zain bisa dibuka ya. Restitusi juga bisa dibuka. Soalnya gak ada. Nah, ini adalah Zaim, sama juga. Zaim terlambat masuk kelas, tidak berangkat sekolah bersama-sama dengan teman. Saya awalnya juga menanyakan, menstabilkan identitas. Kenapa Zaim tidak berangkat bareng sama teman-teman? Berarti Zaim itu apa? Terlambat dulu. Zaim mengakui terlambat. Kemudian alasan Zaim kenapa? Makan pagi dulu. Alasannya seperti itu. Makan pagi dulu. Saya memberikan apresiasi ke Zain. Zain, kamu hebat, meskipun kamu terlambat tetap mau berangkat sekolah, tidak marah, tidak mau berangkat sekolah, tidak, tapi tetap berangkat sekolah. Kemudian saya menanyakan keyakinan. Zain sama Bu Emma sudah membuat keyakinan kelas bahwa berangkat sekolah itu tepat waktu. Saya memberikan saran kepada Zain supaya lebih bagus lagi, berarti bangun lebih pagi dan untuk makan paginya juga lebih pagi. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini berhubung Anda ini kan ada durasi waktu, saya tidak usah pakai ini aja ya. Yang kedua, Zain mengenal sekolah. Sekarang tanggapan anak. Anak Nadine dan Zain merasa senang karena tidak mendapatkan hukuman. Sekali lagi kita restitusi tidak menghukum anak. Bu guru hanya memberikan motivasi supaya anak tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar keyakinan kelas. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Bagaimana diseminasi hari ini Bapak Ibu semuanya? Belum, ini perasaan dulu Bu. Oke. Boleh Bu Ani kepala sekolah mau. Ini bagaimana diseminasi hari ini, terus kemudian nanti ini ada ya testimoni dari Bu Ani, nggak bisa diputar ya Bu India. Sudah ada ini testimoni dari Bu Ani. Kemudian ini testimoni dari rekan sahabat Bu Ibu Risma. Tidak bisa diputar semua. Ini dulu, Bu Ani mau menyampaikan bagaimana kegiatan yang saya sampaikan dalam diseminasi hari ini sekalian aja meningkat Ibu. Ini kan ada perasaan ya Bu ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Boleh Bu Ani semuanya atau nanti yang satu boleh rekan guru yang lain, monggo Bunda Sri mungkin yang satu ya. Ibu mungkin yang pertama dulu. Ibu yang bagaimana diseminasi hari ini. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan bagaimana diseminasi hari ini atau bagaimana
apa yang kita dapatkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Emma hari ini. Jadi pada intinya memang semua ini sudah kita laksanakan setiap hari di lembaga kita. Jadi apa yang disampaikan Bu Emma tadi, istilah-istilahnya saja yang baru, tetapi semua itu sudah kita pelajari sebagai pendidik yang sudah istilahnya linier, itu sudah kita pelajari semuanya dan sudah kita laksanakan setiap hari. Hanya mungkin istilahnya itu di kotak-kotak itu kita sebagai manajer ya, yang jelas itu sudah kita laksanakan setiap hari. Dan ini dengan adanya penyampaian dari Bu Emma, tentu kita akan lebih mantap, kita akan lebih tahu, kita akan lebih seperti apa seharusnya. Jadi akan berpikir lebih sistematis lagi sebagai pendidik. Jadi kita mendidik itu mengasuh itu dengan dasar, jadi tidak asal-asalan saja. Saya kira itu, jadi memang ini sebagai bahan yang menambah kita menjadi lebih mantap, lebih bersemangat untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ani atas perasaannya. Semoga nanti membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua ya Ibu Ani. Ini saya sekali, tadi saya bilang sama Ibu Ani, ini adalah testimoni dari Ibu tentang kegiatan saya budaya positif. Tidak kurang, tidak lebih apa di video ini seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ani, Bapak Ibu semuanya. Okay? Ini juga sama testimoni rekan sejawat saya. Sebenarnya banyak ya rekan sejawat, tapi ini kemarin karena memang kebetulan Bu Iim minta tolong kepada saya. Ini juga sama, Bu Iim juga seperti itu. Atau mungkin disampaikan dengan kalimat Bu Iim. Oh, Bu Iim minta diwakili saya. Itu Bu Iim juga sama Bapak Ibu. Untuk script di dalam video itu tadi adalah sama seperti Bu Ani. Kita semua sudah melaksanakan di lembaga kita masing-masing dalam waktu kegiatan kita setiap hari. Oke, sekarang ini bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini? Monggo saya minta Bapak Ibu atau saya tunjuk kalau mau enten ini, saya mohon Ibu dan Sustiawati. Ibu tidak sabar. Panjang ini. Saya sangat senang sekali mengikuti hasil nyata dari Bu Emma. Alhamdulillah ternyata di sekolah mendidikan pembina sudah melaksanakan budaya positif ini, dan kami selaku guru akan lebih yakin dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan untuk bisa dikembangkan lebih baik lagi, lebih anak-anak memiliki budaya lebih positif lagi. Monggo ibu-ibu untuk meyakini tersebut agar budaya ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Salam Bunda. Terima kasih banyak. Saya sangat senang dan sangat terharu atas apa yang disampaikan oleh Ibu Ani dan Ibu Sri. Semoga nanti bisa membawa manfaat untuk kita semua. Bu Iim, ini masih ada lagi. Kalau saya pakai ini terlalu lama, nanti ada foto kita bersama Bu Iim di ujung. Ini atas kreativitas Bu Ana, ini semuanya kolaborasi. Ada Bu Ani, Bu Sri, Bu Sol, Bu Ana, Bu Wita, tadi fotonya juga Bu dari semuanya, Mbak Dika, semuanya Pak Dalali, tidak lepas dari kerjasama panjenengan semuanya. Saya bisa berdiri di sini semua. Nah, ini tadi sudah dari Bu Sri. Matur nuwun dengan istilah guru bergerak Indonesia Maju. Kita semangat, apalagi di bulan Agustus ini kita semuanya
membara seperti semangat ya Bu ya, memakai pakaian gagrak semarangan identitas kita Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Ini Ibu Guru di TK Negeri Pembina Baca, semoga kita bisa mewujudkan sekolah ramah anak dengan lingkungan positif dan memunculkan budaya positif. Terima kasih. Ternyata PPT saya sudah berakhir, Bu Im juga sudah berakhir. Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan hasil belajar saya selama hampir 2 bulan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11. Kalau misalnya ada kekurangan, itu adalah kesalahan dan kekurangpahaman dari diri saya sendiri. Kalau ada kebaikan atau kemanfaatan, itu adalah datangnya dari Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada Ibu Emma. Terima 2 kali biar tetap semangat. kasih semuanya. Demikian pemaparan presentasi diseminasi budaya positif oleh Ibu Siti Huzaimah SPD. Di antaranya itu ada perubahan paradigma dari kontrol, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan, 3 motivasi bergerak manusia, hukuman, konsekuensi, restitusi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi yang sekolah kita sudah menerapkan sejak dini. Untuk atur yang keempat yaitu tanya jawab atau diskusi yang akan dipandu siapa Bu? Selaku presenter, mohon sekalian Bu Im yang memandu untuk diskusi. Ya ini ya Bu ya, tanya untuk yang keempat ini tanya jawab dan diskusi. Mari siapa yang mau bertanya kepada Bu Emma, disilakan. Oke, silakan. Terima kasih. Sebelumnya kita adakan SPG gimana? Oh boleh sekali Ibu. Biar Kita ya. Saya minta bantuan siapa Bu Im ya Bu ya, SPG ya Bu ya. Bu Im minta bantuan SPG Bu. SPG-nya Bu, kayaknya kok seneng kabeh kula Bu. Ini Bu Im. Saya kok tekan. Apa tangan diputar-putar tuh Bu Im. Oh silakan. Kalau nggak ada SPG kok kelihatannya kok kaku kabeh badan. Tadi SPG-nya berpikir ya Bu ya, kepala tangan tadi saya buat SPG, tapi berpikir ya Bu. Ini sekarang kita minta bantuan sama Bu Im untuk SPG sebentar Bu Im. Ada Bu, ada. Rapat siang. Ini bisa. Ya, semua. Bentar, semua ke depan, Bu. Semua ke depan Bapak Ibu. Yeay, bangga bisa. Aku mau foto deh, jangan kayak gitu. Iya, udah. Are you ready? Are you ready? Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan
Boleh sambil menikmati snack untuk menghilangkan dahaga. Monggo, bisa langsung Bisa dilanjutkan. dilanjut ya tadi kita diskusi. Pada kesempatan ini saya tadi mendengarkan dengan adanya budaya positif yang kita berikan kepada anak-anak, kemudian akan tercipta lingkungan yang positif. Kalau tidak salah seperti itu ya. Nah, mungkin Bu Emma bisa memberikan contoh real, beberapa contoh konkret. Misalnya kita budaya positifnya seperti ini, lingkungan positifnya yang terjadi seperti ini, itu mungkin bisa diberikan contoh, mungkin yang lain yang tahu juga bisa memberikan contoh. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Saya di sini akan menjawab. Di sini itu jawabannya sudah kita alami dan kita sudah melaksanakan setiap hari. Budaya positif yang pertama, kita datang tepat waktu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita datang tepat waktu, semua sudah terkondisikan. Anak-anak masuk kelas itu juga sudah tertib bersama bu gurunya, bahkan pintu pagar kita juga akan bisa ditutup. Itu bertanda anak-anak sudah masuk sekolah semua. Nah, dengan kaitan lingkungan positif kenapa? Jadi kalau ada anak yang terlambat masuk sekolah, otomatis pintu gerbang akan dibuka kembali dan masuk ke kelasnya juga akan sedikit mengganggu konsentrasi teman-teman yang sudah fokus untuk belajar dengan adanya kedatangan teman yang terlambat tadi itu. Jadi dengan kita datang ke sekolah tepat waktu, kita bisa mulai pembelajaran juga tepat waktu, lingkungan juga akan nyaman, guru juga akan mengkondisikan pembelajaran itu tidak akan mengulangi kembali untuk menjelaskan ulang bagi si anak yang terlambat tadi. Bahkan anak tadi juga tidak mendapatkan kesempatan untuk berdoa bersama. Jadi kita semuanya kalau sudah sesuai dengan jadwal, insya Allah lingkungan akan terbentuk dengan sendirinya, akan menjadi tertib dan akan menjadi positif untuk kita awali dari diri kita sendiri, dan bahkan kita sebagai seorang guru akan memberikan contoh kepada anak kita. Seperti itu Bu Ani, semoga jawaban saya bisa menjawab apa yang jadi pertanyaan Bu Ani. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Bu Ani untuk jawaban Bu Emma? Oke, Terima kasih. jadi harus datang tepat waktu Ibu ya. Budaya positif. Dari siapa? Guru. Oke, ya. Siapa lagi yang mau kasih pertanyaan? Maaf, tidak ada pertanyaan, kita sharing ya. Oh, itu ya. Berdiskusi intinya ya Bu ya. Enggak, yang lain? Bu Sri, Bu Ana, bagaimana menurut Bu Ana? Terima kasih waktunya yang sudah diberikan. Di sini tadi kan Bu Emma mengajarkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita ya, di sekolah kita lah. Yang saya tanyakan itu kan apa yang harus kita lakukan untuk membangun budaya-budaya positif itu di sekolah kita, untuk membangunnya, apa yang harus kita lakukan sebagai guru pendidik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ana, saya akan berusaha untuk menjawab. Bu Ana, kita tadi kembali lagi tanpa kita sadari kita semua sudah melakukannya ya Bu ya. Bagaimana untuk menumbuhkan. Yang pertama tadi sudah diawali dari Ibu Kepala Sekolah, semuanya harus dari motivasi intrinsik. Jadi kita berawal dari diri kita sendiri. Ini saya ibaratkan saya sendiri ya Bu ya. Jadi kita kalau bismillah sudah menjadi pendidik, insya Allah kita juga bagaimanapun keadaannya menghadapi anak-anak didik kita, malaikat-malaikat kecil kita yang penuh dengan keunikan ya Ibu ya. Jadi kita mengawal dari bismillah, saya akan mendidik anak-anak itu supaya biar bisa menjadi pribadi atau karakter yang bagus sesuai pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dan dapat tercapai. Kita awali
dari diri kita sendiri Bu. Seperti tadi kita berangkat tepat waktu, kemudian dalam pembelajaran kita juga tidak akan, anak kan nggak tahu ya Bu ya, yang kita sampaikan itu benar apa salah kan anak nggak tahu, tapi kita sudah punya pedoman, kita sudah punya kurikulum berpusat pada anak, kita berusaha melakukan pembelajaran ya yang berpusat pada anak. Seperti itu. Jadi berpusat pada anak. Jadi selama ini mungkin kita budaya positif itu hanya 5S. Angan-angan kita kan hanya 5S. Ternyata tidak. Dari budaya positif itu ternyata banyak sekali, ada 8 tadi yang bisa saya rangkum itu sesuai kemampuan saya ya Bu ya. Mungkin masih ada lagi itu sesuai yang saya rangkum ada 8. Jadi kita harus memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak supaya anak itu tertarik, berminat, iya semangat. Bagaimana caranya? Kita menghadirkan lomba KPI yang menarik Bu untuk anak-anak, dan kita dalam pembelajaran mendampingi anak-anak seperti itu. Oke, jadi dalam pembelajaran kita juga harus terjadi komunikasi aktif. Ini pengalaman Bu, saya kemarin saat loka karya cerita, itu kan saat loka karya itu ada guru TK, SD, SMP, SMA, SMK. Ternyata kalau TK itu malah lebih komunikatif kalau kita diajak bicara. Malah anak TK itu nyambung. Ya Bu, saya kemarin jalan-jalan kemana, beli ini, beli itu. Tapi kalau anak SD, SMP, SMA, mereka sudah menggunakan pemikiran. Kalau saya jawab, benar apa salah? Kalau benar saya senang, kalau salah saya malu. Jadi memang benar-benar kita harus diawali dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang positif, yang sepele. Kita membiasakan menaruh tas pada tempatnya, Bu Guru juga menaruh sepatu pada tempatnya, Bu Guru juga kalau di dalam kelas atau mau menuju kelas ada sampah kita ambil, kemudian kita dalam menyiapkan pembelajaran anak itu juga dalam lingkungan kondisi yang aman, nyaman, dan senang. Jadi tidak hanya APE yang kita berikan ke anak saja yang menarik, tetapi kita juga lingkungan kita untuk mendukung pembelajaran anak tadi itu. Semuanya berawal dari diri kita sendiri. Itu seperti kemarin saya pernah visi guru penggerak. Kita mempunyai IA, inquiry apresiatif itu ya Bu ya, kekuatan-kekuatan atau modal kita yang ada di kita, yang ada di sekolah, yang ada di anak, kita berusaha untuk mempertahankan atau mewujudkan yang lebih baik lagi. Jadi namanya saja sudah positif, berarti hal-hal yang positif. Seperti itu Bu Ana, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Ana. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Bu Ana? Intinya itu ya Bu, kembali ke filosofi pendidikan ya jadi Bu Ana. Iya, tepat sekali. Kita sharing ditambahin sama Bu Iim, kembali ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita itu menuntun pembelajaran yang berpusat, yang pertama anak, yang kedua anak, yang ketiga Kodrat alam. kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya sesuai dengan yang sudah ada di dalam diri anak, penuh dengan keunikan dan keistimewaan. Kodrat zaman yang kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita tetap memadukan antara teknologi dan kemampuan kita berkolaborasi. Seperti saya di sini, tanpa kolaborasi Ibu Kepala Sekolah dan rekan semua guru dan staf saya tidak bisa berdiri di sini, Bu Guru. Terima kasih Bu Iim untuk tambahannya. Aplaus untuk Bu Iim. Enggak, yang lain silakan. Ada enggak? Ada Bu ya? Terima kasih untuk tanya jawab juga diskusi pada siang hari ini, sangat menginspirasi kita semua Ibu ya. Untuk sesi tanya jawab dan diskusi ini sudah, kita memasuki atur acara yang kelima, yaitu penutup. Terima kasih untuk siang hari ini kita sudah melaksanakan pemaparan dari Bu
Emma presentasi diseminasi budaya positif oleh Ibu Siti Zainal. Semua rangkaian dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan. Tiba akhirnya kita ke acara yang kelima, yaitu penutup. Mari Bapak Ibu semua, acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian acara ini sudah berjalan dengan lancar dan tidak ada satu kendala apapun. Dari saya sebagai pembawa acara dalam memandu dari awal sampai akhir, mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan, juga ada yang salah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, intinya siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada foto kan foto sih. Oh iya. Ini ada sesi foto bersama. Bu Ima mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, juga rekan-rekan guru, juga karyawan pada siang hari ini. Monggo Bu. Sukses ya Bu Ina. Sukses, selanjutnya juga sukses selalu. Saling menyemangati. Ya, Kiki dan Bayu sini. Kalau Bayu loh, semua. Itu juga nanti